Suku Talang Mamak itu seperti apa sih Pak mereka? Suku Mari. Talang ini adalah termasuk suku yang Pak Kadif, apa sih yang dilakukan oleh KPU Inhul ketika kemarin melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat suku Talang Mama ini pada pemilu dan Pilkada 2024, Pak? pelaksananya sosialisasi ini itu atas koordinasi kita bersama dengan. Kalau secara bahasa itu yang dilakukan sosialisasinya atau komunikasi sehari-hari itu menggunakan bahasa apa, Pak Kadif? Kalau bahasanya seperti Disebut bahasanya lebih ke apa nih Pak? Bahasa yang dipakai bahasa daerah Melayu atau kalau mereka mengatakan bahasa itu. Kalau menurut Pak Mulya sendiri selama proses sosialisasi baik itu dilakukan oleh KPU Kabupaten Inhul ataupun mungkin dari cerita-cerita yang dialami para PPK PPS itu, kendala atau tantangan apa saja sih yang dialami Pak dalam melakukan sosialisasi terhadap suku Talang Mamak ini? Pertama, kalau kita melaksanakan kegiatan, kemudian untuk menuju desa-desa mereka itu memang Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman pemilih. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah selalu mengakses kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Untuk episode kali ini bersama saya Reni, kita akan menyimak episode spesial yang akan membahas seri masyarakat adat. Wow, apa itu ya serinya? Kalau kemarin-kemarin teman pemilih udah sempat melihat seri misalkan seri pendidikan pemilih, lalu ada seri anotasi yang akan membedah buku-buku yang dibuat oleh KPU seluruh Indonesia. Kali ini untuk seri masyarakat adat, kita akan menghadirkan tamu spesial yang akan ngobrolin tentang bagaimana KPU sebagai penyelenggara pemilu melakukan pendidikan pemilih kepada kelompok-kelompok masyarakat adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pasti menarik banget karena siapa tahu nih bisa menjadi tambahan informasi baru untuk teman pemilih. Oh ternyata baru tahu, baru dengar, ternyata ada toh masyarakat adat yang namanya suku ini di daerah ini. Ini bakal jadi hal yang seru banget nih sekaligus buat kita nanya nih kepada teman pemilih, udah tahu belum kalau ada loh masyarakat adat ini di daerah ini. Biasanya kalau kita mendengar yang namanya wilayah Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau dan terdapat ratusan ribu suku bangsa di Indonesia, ada banyak sekali terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira nama suku adat atau kelompok adat apa aja yang biasa terdengar atau udah pernah diketahui sama teman pemilih? Biasanya yang diketahui yang umum-umum ya, suku yang ada di pulau yang besar-besar gitu. Namun ada banyak sekali nama-nama kelompok masyarakat adat yang bisa jadi teman pemilih semua baru akan dengar saat ini. Kalau saya sebut masyarakat adat atau kelompok adat suku Talang Mamak, udah pernah dengar belum? Nah ternyata kelompok adat ini ada di salah satu daerah di Riau, yaitu di Kabupaten Indragiri Hulu atau Inhul biasa disebutnya. Untuk membicarakan apa yang dilakukan penyelenggara pemilu di sana ketika pemilu dan pilkada 2024 dalam melakukan pendidikan pemilih, yuk kita sapa dulu tamu spesial kita, yaitu beliau yang juga merupakan anggota KPU di Kabupaten Indragiri Hulu. Halo Bapak Mulya, apa kabar? Halo, kabar baik Bu. Kabar Assalamualaikum sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih sudah mau hadir. Biarpun kita tersambung lewat Zoom ya Pak, jauh-jauh nih Iya, ada Bu. di Inhul, terhubung dengan Jakarta. Semoga Iya, Pak Mulya dan teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat ya. amin. Amin. Jadi teman pemilih, Pak Mulya adalah Kepala Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan juga SDM dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang ada di Riau, Inhul. Siapa teman pemilih yang sudah pernah sampai ke Inhul nih? Boleh loh tulis di kolom komentar, aku sudah pernah ke Inhul gitu misalkan. Bapak kalau boleh diceritakan
Pak Mulya, kepada teman pemilih yang menonton YouTube kita saat ini, Inhul itu kabupaten yang terletak berapa jauh atau dari sebelah mananya ibu kota Provinsi Riau ya Pak? Baik, Provinsi Riau ini terdiri dari 12 kabupaten kota. Hmm. Kita berada di jalan lintas timur Sumatera. Artinya kita berada di sebelah timur dari kota Pekanbaru. Tepatnya kita berbatasan dengan Indragiri Hilir, dan Indragiri Hilir itu sudah mau berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi, Mbak. Ya. Baik. Jadi Kabupaten Indragiri Hulu ini juga termasuk kabupaten yang pertama tertua di Provinsi Riau. Karena sebelum pemekaran Provinsi Riau menjadi Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri Hulu adalah kabupaten yang tertua, sama dengan Kampar, sama dengan Pekanbaru, kemudian Indragiri Hulu, juga Kepulauan Riau. Itu adalah dulu menjadi kabupaten di Provinsi Riau, begitu Mbak. Baik. Kalau misalkan kita menggunakan jalan darat nih menuju dari pusat kota provinsi menuju ke pusat kota di Inhul, Iya. itu bisa makan waktu berapa jam atau berapa menit ya, Pak Mulya? Jarak tempuhnya lebih kurang 200 km. Jadi paling cepat itu 4 jam. Jadi Oh kalau kita wow. dari pusat kota Pekanbaru, kita akan melewati satu kabupaten namanya Kabupaten Pelalawan. Pelalawan. Jadi setelah Pelalawan, itu berbatasan langsung dengan Inhu, yang ibu kotanya adalah Rengat, Mbak. Baik. Nah, tadi saya sudah sempat spill nih Pak Mulya kepada teman pemilih bahwa KPU Inhul, Indragiri Hulu, selama pemilu pilkada kemarin itu sempat melakukan pendidikan pemilih kepada kelompok masyarakat adat suku Talang Mama yang ada di area Kabupaten Inhul. Iya. Sebelum kita ngobrol sosialisasi apa yang dilakukan di sana, boleh nggak Pak Mulya cerita dulu nih ke kita semua, suku Talang Mamak itu seperti apa sih Pak mereka? Baik, sebelum saya menyampaikan karakteristik masyarakat suku Talang Mama, boleh nih saya membaca pantun dulu, berpantun orang Asik. Melayu gitu. Boleh Pak. Baik, terima kasih. Menjadi pemimpin haruslah bijak, Cakep. mengambil keputusan secara tepat. Izinkan kami perkenalkan adat suku Talang Mama Cakep. untuk melestarikan adat istiadat. Wah. Mantap Baik. Pak Mulya. Mari. Suku Talang Mama ini adalah termasuk suku yang pertama di Indragiri Hulu. Menurut sejarah, mereka itu datang dari daerah Sumbar, di mana ketika terjadinya perang Padri waktu itu, maka kaum adat yang kalah itu dia mengungsi ke Indragiri Hulu melalui daerah Taluk Kuantan. Jadi masyarakat Talang Mama ini itu hidup di hutan dan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk sekarang masyarakat Talang Mama ini itu berada di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Yang mana di Kabupaten Indragiri Hulu itu ada 14 kecamatan. Nah, kecamatan apa saja yang didiami oleh masyarakat Talang Mama? Pertama adalah Kecamatan Rakit Kulim, kemudian juga Batang Gangsal, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Seberida, dan Kecamatan Rengat Barat, yaitu tepatnya di Desa Talang Jerinjing. Jadi masyarakat Talang Mama ini dipimpin oleh Batin, namanya Batin. Jadi untuk sekarang masyarakat Talang Mama itu ada sekitar 21 batin yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Masyarakat Talang Mama ini hidupnya di hutan, kemudian dia berladang berpindah-pindah gitu. Dia berladang berpindah-pindah. Selain dia berladang berpindah-pindah, pencarian masyarakat Talang Mama ini
adalah memanfaatkan atau mengambil hasil hutan yang ada di daerahnya. Antara lain mereka mengambil rotan yang ada di hutan-hutan, kemudian mereka juga mencari ikan yang ada di sungai-sungai yang ada di daerahnya. Yang mana sungai-sungai yang ada di daerah Talang Mama itu seperti Sungai Batang Gansal dan Sungai Batang Cinakung. Seperti itu kira-kira Mbak. Baik, Pak Mulya, ini lengkap sekali ya gambaran yang diceritakan oleh Pak Kadif dalam menceritakan suku Talang Mama ini. Bapak, punten kalau dari bahasanya sendiri, apakah ada artinya gitu Pak dalam bahasa Indonesia nama suku Talang Mama ini, Bapak? Iya, kalau dari bahasa, Mm-mm. talang itu adalah apa namanya ladang gitu. Hmm. Sedangkan mama itu adalah saudara laki-laki dari ibu. Oh. Nah, jadi itu panggilnya mama. Mama itu kalau di bahasa Indonesia kan, itu adalah paman gitu. Begitu. Jadi Baik-baik. seperti itu. Artinya paman dan itu adalah talang adalah ladang ya. Iya, Menggambarkan aktivitas keseharian seperti yang dilakukan oleh masyarakat adat suku ini ya, Pak Mulya. iya. Baik, tadi Pak Kadif menyebutkan bahwa mereka tinggal di sekitar 5 kecamatan dari total 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Dari 14. Inhul. Baik, kalau berarti kalau misalkan bisa digambarkan kira-kira ada berapa persen nih jumlah masyarakat adat tersebut di seluruh area Kabupaten Inhul sebagai pemilih? Kalau kita gambarkan, yang paling banyak itu sebetulnya ada di Kecamatan Rakit Kulim, kemudian Batang Gansal dan Batang Cinakung. Iya. Kalau di desa yang sekarang ini ada 2 desa yang masih banyak warganya, seperti Talang Gedabu dengan Talang Durian Cacar, itu hampir 90% itu adalah penduduknya orang Talang Mama. Dari 90% yang pemilih itu yang hadir ya, persentase yang bisa kita berikan antara 60 sampai 65%. Mereka hadir pada pilkada kemarin. Oh, yang menggunakan hak pilihnya ya Bapak? Hak pilihnya. Gitu. Baik, kalau dari itu yang menggunakan hak pilihnya, kalau jumlahnya yang merupakan termasuk masyarakat adat Talang Mama ini dibandingkan dengan seluruh masyarakat Indragiri Hulu tuh ada di kisaran berapa persennya ya Bapak? Dari 5 kecamatan itu dibandingkan dari 14 kecamatan, orang Talang Mama ini lebih kurang antara 10 sampai 15% lah yang gitu. suku Talang Mama. Baik. Karena dia menghida wilayah dia ini lebih kurang 450 hektar ya, yang ada di hutan-hutan itu. Oh, Jadi, gitu. Untuk sekarang ini desa yang masih banyak warga Talang Mamanya adalah desa Talang Gedabu dan desa Durian Cacar. Kalau kita melihat di desa lain, talang lain seperti Talang 7 Buah Tangga namanya, itu sudah hampir 50-50 Mbak. Jadi 50% warga Talang Mama dan 50%-nya adalah warga pendatang, baik itu dari Sumatera Utara maupun dari Sumatera Barat. Baik Pak Kadif, kalau tadi Bapak sempat menceritakan mata pencarian awal dari suku Talang Mama ini menjual hasil hutan, kemudian berkebun, berladang dengan berada di kisaran sekitar hutan dan kebun yang ada di sekitar desanya. Apakah pekerjaan ini masih dilanjutkan seperti itu Pak sebagai mata pencaharian harian? Baik Bu, sampai sekarang masih melanjutkan pekerjaan seperti itu. Namun pekerjaannya ini sudah terbatas. Kenapa saya katakan sudah terbatas? Karena kebun dan lahan-lahan mereka ini sudah banyak terjual, Mbak. Kenapa ini bisa terjual? Dapat saya sampaikan di sini. Ketika mereka melaksanakan yang namanya begawai itu adalah pesta pernikahan anaknya. Itu mereka mengadakan namanya pesta sabung ayam gitu. Pesta sabung ayam ini kan judi, Mbak.
Jadi Iya, kalau banyak yang menjual lahannya. Makanya pendatang yang tahu situasi itu memanfaatkan untuk membeli lahan-lahan mereka. Jadi bagi mereka untuk bercocok tanam atau membuka lahan yang baru lagi atau berkebun akhirnya menjadi sempit. Makanya mereka semakin terpinggirkan ya karena pemahaman mereka juga yang menjual lahan dan ke tanahnya untuk kegiatan pegawai tadi, Pak, seperti itu. baik-baik untuk pernikahan anaknya atau keluarganya Iya. ya, Bapak ya. Baik, ini menarik sekali menyimak kehidupan dari masyarakat adat suku Talang Mamak ini, Pak Mulya dan juga teman pemilih. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi bicara tentang sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu kepada masyarakat adat suku Talang Mamak ini. Jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih banyak ya masih selalu menyimak podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode kali ini Anda masih bersama saya Randy yang akan menjadi host untuk podcast seri Masyarakat Adat, di mana kita sedang ngobrolin bagaimana KPU di seluruh Indonesia melakukan sosialisasi kepemiluan dan pendidikan pemilih khusus kepada masyarakat adat pada saat pemilu dan pilkada 2024 yang lalu. Bersama saya masih hadir Bapak Mulya, anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu di Riau, yang juga merupakan Kepala Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia. Bapak, tadi kita sudah ngobrol, udah diceritain nih sama Pak Mulya tentang bagaimana keseharian karakter dan juga bagaimana kehidupan dari suku Talang Mama ini. Bahkan sampai arti nama sukunya juga udah diceritain nih sama Bapak. Sekarang kita kembali kepada pekerjaan kita sebagai penyelenggara pemilu. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih, Pak Mulya. Ini teman pemilih ya, kalau hari-hari kita bertugas sebagai penyelenggara pemilu tuh kalau pakaian kita kalau hari-hari sebagai sekretariat itu seperti saya nih pakai seragam, ada aturannya gitu ya, diatur secara nasional. Kalau pimpinan-pimpinan KPU baik itu di pusat, di provinsi atau kap kota seperti Pak Mulya gini kan pakaiannya sehari-hari formal, casual gitu kan. Formal, lebih ke pakaian formal. Tapi hari ini sepertinya pakaian Pak Mulya ini bukan pakaian hari-hari bekerja nih. Boleh diceritain nggak ini Bapak sedang memakai outfit apa nih Pak Mulya? Baik, Bu, terima kasih. Ini saya memakai baju Melayu, Bu. Jadi pakai baju Melayu. Ya. Ada tanjak, yang ini namanya tanjak. Tapi kalau untuk suku Talang Mama, di bahasanya berwarna putih, mereka memanggil namanya tekolok gitu. Nah, itu kalau untuk Talang Mama. Ini secara umum adalah pakaian Melayu Riau gitu. Pakaian Melayu Bajunya, Riau ya Bapak? Iya. Iya, baik. Kalau warnanya itu biasanya bebas sesuai kesukaan atau ada arti-artinya sendiri Bapak? Kalau sekarang untuk ke kantor itu udah bebas saja. Tetapi kalau dalam makna Melayu, kalau sudah memakai warna kuning itu warnanya raja-raja gitu. Jadi yang bukan raja-raja jarang yang mau atau berani pakai warna kuning itu. Oh gitu. Selain itu ya bebaslah masyarakat makanya nak putih. Baik. Atau seperti ini marun ini kan agak warna KPU nih, Bu. Ungu bukan Bapak itu? Marun Ungu ya. ya? Oh marun ya? Oh Iya. iya di kamera jadi agak keunguan. Baik. Yang di hiasan kepala mahkotanya ini namanya tanjak ya Bapak ya? Tanjak. Baik. Ini bentuknya hampir sama dengan yang digunakan oleh suku Talang Mama ini nggak Bapak? Atau beda bentuk atau beda warna aja? Kalau kita kan tanjak ini kan tinggal dipasangkan saja. Iya, Tapi udah kalau jadi ya. yang Talang Mama itu biasanya diikat saja dah. Diikat ke belakang gitu seperti itu. Baik. Warna putih. Baik. Nah, nanti kita bisa lihat teman pemilih di beberapa foto-foto yang juga video yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Nanti kita bisa lihat nih seperti apa sih keseharian dan juga performance dari masyarakat suku yang satu ini. Pak Kadif, apa sih yang dilakukan oleh KPU Inhul ketika kemarin melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat suku Talang Mama ini pada pemilu dan pilkada 2024, Pak? Baik, Bu. Sedikit saya gambarkan dulu sebelum kita melaksanakan sosialisasi bahwa
Terlaksananya sosialisasi ini itu atas koordinasi kita bersama dengan pemuka Talang Mama, yaitu para batinnya. Jadi setiap kegiatan yang mau kita laksanakan di wilayah Talang Mama, kita harus mendapat izin atau restu dulu dari batinnya, dari kepala sukunya gitu. Setelah ini kita sepakati bersama waktu dan harinya, baru kita melaksanakan sosialisasi. Dapat saya gambarkan karena konsultasi kita dan koordinasi kita berlangsung dengan baik, mereka menyambut kita dengan secara adat. Begitu kita sampai, itu kita disambut dengan tari-tarian, kemudian memasakkan tekolok kepada kita yang sebagai tamunya. Baru kita melaksanakan sosialisasi itu di rumah besarnya, rumah adatnya. Jadi waktu kegiatan sosialisasi tersebut itu dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Riau dan Ketua Divisi Sosdikli Parmas SDM KPU Provinsi Riau bersama kami dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi begitu masyarakat sudah berkumpul di rumah besar itu, yang mana pesertanya adalah para kaum muda, mudi, berpakaian adat juga mereka kesehariannya, dan ibu-ibu, bapak-bapak, tetua adat yang hadir. Di situ kita menyampaikan maksud dan tujuan, kemudian kita juga didampingi oleh Camat Rakit Kulim. Jadi Camat Rakit Kulim sebagai pemimpin mereka menyampaikan maksud dan kedatangan kita. Kemudian baru kita menyampaikan materi sosialisasi. Pertama adalah disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Riau. Selanjutnya sosialisasi ini juga disampaikan oleh Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM Provinsi Riau. Kemudian kita juga menghadirkan tokoh muda mereka, namanya Gilung namanya. Gilung ini adalah tokoh muda masyarakat Talang Mama, memberikan juga penyampaian kepada kita berapa luasnya daerah Talang Mama, di mana saja mereka berada. Lalu hasil dari setelah sosialisasi ini baru kita makan bersama dengan semua warga yang hadir. Seperti itu, Mbak. Baik. Waktu itu nanti kita lihat fotonya ya teman pemilih. Waktu itu yang datang bisa sampai berapa orang itu Pak jumlahnya kira-kira? Kalau kita perkirakan dari masyarakat Talang Gelaburu saja itu lebih dari 200 orang Baik. yang hadir di sana. Iya, baik. Kalau waktu itu ketika melakukan sosialisasi, kalau yang tergambar dari cerita Pak Kadif kan satu kali ke sana, apakah selama pemilu pilkada hanya satu kali saja sosialisasi dilakukan terhadap suku ini, Pak? Kalau sosialisasi secara besar-besaran seperti ini memang hanya sekali yang kita lakukan. Tapi kita meminta kepada PPK yang ada di Rakit Kulim atau PPK yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada masyarakat Talang Mamanya untuk melakukan sosialisasi ketika ada acara di suku Talang Mama. Misalnya ada begawai, kemudian ada penaik kubur namanya gitu ya. Jadi di acara-acara itu kita manfaatkan momen untuk melakukan sosialisasi, Bu. Baik. Berarti tetap update informasi di setiap tahapan dilakukan oleh Badan Ad Hoc kita ya, Pak ya, para Siap. PPK. Iya. Baik, ini menyenangkan sekali. Nah, kita akan ajak teman pemilih untuk melihat dulu nih kemarin bentuk sosialisasi ini yang dilakukan secara besar gitu oleh KPU Kabupaten Inhul, didatangi oleh KPU Provinsi Riau. Jadi bentuknya mengumpulkan semua seluruh masyarakat tersebut di satu tempat di balai adatnya gitu ya Pak ya. Iya. Kita lihat dulu teman pemilih, ini dia foto-foto dan juga ada videonya juga nih, kita lihat dulu.
Ini adalah salah satu kegiatan dari KPU Provinsi Riau berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka untuk menyisir pemilih di daerah pedalaman, di daerah perbatasan, dan daerah yang selama ini belum tersentuh dalam rangka sosialisasi. Dan sebab itu kita mengucapkan terima kasih. Hari ini kita berada di Desa Talang Bedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Kita telah melaksanakan kegiatan ini dengan sukses. Ada banyak sekali masyarakat yang hadir tadi, dan ucapan terima kasih tentunya atas penyambutan kepada KPU Provinsi Riau dan KPU Indragiri Hulu. Demikian, terima kasih. Pilkada 2024. Sukses, sukses, sukses. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Bersama KPU. Nah, ini kita sudah bisa dapat gambaran kan seperti itu nih, tampilan dari warga yang merupakan bagian dari suku adat Talang Mamak nih yang ada di Inhul. Bapak, kalau secara bahasa itu yang dilakukan sosialisasinya atau komunikasi sehari-hari itu menggunakan bahasa apa, Pak Kadif? Kalau bahasanya seperti bahasa mereka, hampir dekat-dekat juga. Tapi kalau dia berbicara cepat, kita kadang-kadang tidak paham. Tapi dia paham bahasa Indonesia gitu. Mereka paham dengan bahasa Indonesia. Jadi ketika kemarin kita melakukan sosialisasi, yang tidak tahu makanya kita tampilkan seperti Pak Gilong itu untuk mentranslate-nya gitu. Baik, Cuma baik. bedanya tidak terlalu jauh. Iya. Berarti bisa disebut bahasanya lebih ke apa nih Pak? Bahasa yang dipakai bahasa daerah Melayu atau seperti apa Pak sebutannya? Kalau mereka mengatakan bahasa itu Melayu lama gitu. Baik, Ya, baik. karena ini Melayu lama. menganggap dia Melayu lama. Menarik sekali. Baik, dan sangat menyenangkan ya Pak Mulya bisa mendapati salah satu tokoh yang bisa menjadi penyambung suara untuk meneruskan informasi ya, seperti Saudara Gilung tadi ya. Iya. Iya, pemengaruh lokal atau setempat yang bisa turut menjadi penyambung lidah untuk menyambung informasi-informasi yang patut diikuti oleh masyarakat adat ini ya Pak. Iya, kebetulan Pak Gilong ini juga ketua AMAN namanya. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara gitu. Iya, untuk Kabupaten iya. Induk gitu. Bagian dari AMAN ya. Iya. Senang sekali turut mengambil peran aktif, dan ini mudah-mudahan jadi tabungan amal baik beliau juga ya, karena turut mengkomunikasikan informasi-informasi yang patut diketahui kepada masyarakat adatnya. Kalau menurut Pak Mulya sendiri, selama proses sosialisasi baik itu dilakukan oleh KPU Kabupaten Inhul ataupun mungkin dari cerita-cerita yang dialami para PPK PPS, itu kendala atau tantangan apa saja sih yang dialami Pak dalam melakukan sosialisasi terhadap suku Talang Mamak ini? Pertama, kalau kita melaksanakan kegiatan menumpang kegiatan mereka, jelas itu tidak fokus karena mereka ada kegiatan adatnya gitu. Kemudian untuk menuju desa-desa mereka itu memang cukup perjuangan gitu, karena jalannya kan masih jalan tanah, belum beraspal gitu. Jadi kalau kawan-kawan kemarin kalau turun ke desa yang jauh itu pakai motor trail ya kan.
Jadi kalau desa yang Talang Kedabu itu kebetulan tidak terlalu jauh dari pemukiman kota kecamatannya. Paling tidak lebih kurangnya sekitar 3 kilo. Dan itu walaupun jalan tanah masih bisa kita lalui karena waktu itu masih musim kemarau gitu. Tapi kalau lain halnya kalau musim hujan, di sini nanti ada daya juangnya ya, perjuangan kita untuk bisa sampai ke daerah mereka gitu. Proses perjalanannya ya Pak ya. Iya, Baik. Ini hal yang masih menjadi tantangan dan ternyata menjadi bagian dari tantangan juga nih di Inhul dalam proses sosialisasi kepada masyarakat adat tertentu ini. Kalau dalam keseharian itu lingkungan tempat tinggalnya suku Talang Mama ini masih seperti terisolir dengan maksudnya tidak menggunakan listrik atau sudah hidup sebagaimana umumnya masyarakat modern, Pak? Kalau sebagian sekarang ini hampir sudah masuk listrik ke sana. Oh baik. Sudah masuk listrik, mereka juga sudah menggunakan alat komunikasi gitu ya. Oh, Paling tidak bagi anak-anak mudanya dan bagi yang sudah mempunyai intelektual yang lebih baik itu dia sudah mengikuti zaman sekarang. Apalagi sekarang ini kita melihat daerah Talang Mama itu sudah berbaur dengan suku-suku yang lain, baik suku yang ada di Inhu maupun yang datang dari provinsi-provinsi tetangga gitu. Baik, Pak Mulya, senang sekali bisa mendengarkan cerita seperti ini. Apalagi tadi di depan sudah sempat di-spill sama Pak Kadif bahwa ternyata angka partisipasinya juga cukup tinggi dari seluruh warga masyarakat yang merupakan suku adat ini. Ternyata 90% diantaranya menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu pilkada. Ini kabar yang sangat menggembirakan dan menyenangkan sekali ya Pak Kadif ya. Iya betul, dan Bapak kami mengucapkan terima kasih hari ini sudah berkenan meluangkan waktu dan juga fokusnya untuk membagikan cerita kepada kita semua. Tidak hanya untuk saya tapi juga untuk semua penonton kita dimanapun berada yang bisa mengakses podcast ini. Ini menjadi tambahan cerita baru. Satu lagi menambahkan informasi kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa salah satu penyelenggara pemilu yaitu KPU di Indragiri Hulu di Riau melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat yang ada di wilayahnya yaitu suku Talang Mamak. Siapa tahu ada 1-2 di antara penonton kita justru baru pertama kali ini nih mungkin Pak Kadif baru mendengar ada ya di Riau suku Talang Mamak dan ternyata kehadirannya atau ceritanya tuh seperti ini. Terima kasih sudah membagikan cerita dan informasi ini Bapak. Kami mengharapkan Pak Kadif dan juga semua teman-teman di jajaran KPU Indragiri Hulu selalu sehat dan juga selalu semangat dalam mengampu tugas menjaga demokrasi di sana. Terima kasih ya Bapak. Baik Ibu, kami juga dari KPU Indragiri Hulu sangat berbangga bisa menampilkan suku Talang Mama yang ada di kabupaten kami. Mudah-mudahan ini menambah hasanah, cerita dan wawasan bagi pemilih-pemilih kita. Kami juga mengucapkan terima kasih Ibu. Terima kasih sekali Bapak, kami juga sangat senang bisa membawakan cerita ini bersama Pak Kadif untuk semua penonton YouTube-nya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sehat dan sukses selalu ya Bapak. Amin Bu. Amin. Dan teman pemilih terima kasih banyak loh sudah sangat setia mengikuti podcast ini, cerita tentang bagaimana KPU penyelenggara pemilu di Indragiri Hulu melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat adat yaitu suku Talang Mama yang ada di wilayahnya sana untuk mengikut sertakan mereka dalam hak politik mereka dalam berdemokrasi menggunakan hak pilih mereka untuk memilih pada pemilu dan juga pilkada 2024. Nantikan dan juga saksikan juga seri lain dari seri masyarakat adat ini. Saksikan semua podcastnya dengan semua KPU penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Indonesia yang akan menceritakan bagaimana kami melakukan pendidikan pemilih kepada suku-suku kelompok masyarakat adat yang ada di wilayah di seluruh Indonesia. Hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.